Ini adalah foto saya berapa tahun yang lalu ketika berat badan saya 120 kilogram. Wajahnya agak sedikit sebel karena saya diberikan sedotan plastik yang biasa. Enggak, pada waktu itu saya belum paham masalah sampah plastik. Tidak lama dari foto itu, saya jatuh sakit dan mau nggak mau harus periksa darah. Teman-teman bisa bayangkan hasil tes darah saya seperti apa? Penuh dengan bintang semua. Kolesterol, diabetes, asam urat. Pokoknya komplit deh, paket yang combo yang komplit. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk mengubah pola konsumsi saya dan juga didukung oleh istri tercinta, maka sekarang agak sedikit lebih mendingan sedikit. Saya ceritakan ini karena ini pengalaman pribadi saya, di mana menjadi sebuah contoh dampak pola konsumsi yang error. Tuhan mempercayakan kita semua berbagai macam sumber daya untuk kita mengelola dengan baik. Tapi kalau kita mengelolanya dengan kacau, maka dampaknya bisa fatal. Ini juga sama. Dampak daripada pola konsumsi dan produksi yang kacau. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ya situasi sampah plastik di Indonesia kok seperti ini? Karena secara fungsi, plastik itu banyak manfaat bagi kehidupan kita secara pribadi. Sebagai contoh, dia harganya murah. Secara fungsi ada banyak fitur-fitur seperti dia kuat, tahan air, bisa dibentuk dengan berbagai kebutuhan. Sebagai contoh, industri kesehatan. Teman-teman masih ingat berapa waktu yang lalu ketika kita diwajibkan untuk menggunakan masker yang surgical, banyak yang berpikir bahwa itu terbuat dari kain. Tapi sebetulnya itu terbuat dari polypropylene non-woven seperti bahan goodie bag, yaitu plastik juga. Dan yang di sini yang saya ingin sampaikan adalah hanya bukan masker saja yang digunakan. Ya kan, pada waktu itu ada APD, lalu infus dan berbagai macam peralatan medis yang harus kuat, ringan dan higienis. Di industri yang kami hadapi di dunia F&B, food delivery trennya dari tahun ke tahun meningkat terus. Karena memang kalau kita udah lapar, kan langsung buka app dan order makanan, ya kan? Pemesanan sesuai dengan aplikasi kan? Nah, ini memang membutuhkan satu penanganan yang khusus. Karena ini menggunakan kemasan yang harus menjaga dari kontaminasi kotoran dan harus anti bocor dan memudahkan ojol untuk mengantar makanan pada tempatnya dengan selamat. Dengan kondisi yang seperti ini, plastik yang digunakan itu harus murah. Tetapi fitur plastik ini yang punya banyak benefit juga memiliki kekurangan yang menyebabkan plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai secara alam. Dampaknya, sampah plastik terus menumpuk dan susah terurai. Ini adalah krisis yang besar, teman-teman. Dan kalau misalnya tidak dilakukan apa-apa, maka semuanya akan makin jadi kacau. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2022, sampah di Indonesia sebesar 19,4 juta ton per tahun. 18,5% sampah plastik. Jadi kalau kita hitung secara kasar, kurang lebih 10.000 ton sampah plastik per hari. Setara dengan 5.000 truk yang seperti ini, sampah plastik per hari yang butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan teman-teman bisa bayangkan, dari kemarin 5.000 truk, hari ini 5.000 truk, setiap hari dan seterusnya 5.000 truk terus. Dari sini kita harus diingatkan bahwa kita harus lakukan sesuatu.
Dan dunia hadirkan solusi yang namanya 3R. Reduce, reuse, recycle. Ini memang sangat baik dan wajib kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi kenyataannya masalah sampah plastik meningkat terus. Berarti butuh sebuah solusi yang baru untuk mendukung 3R. Maka kita hadirkan R keempat menjadi 4R, yaitu Return to Earth. Di mana kita menyediakan produk pada masa akhir pakainya, kalau tidak didaur ulang, itu bisa terurai, dimakan oleh mikroba di TPA. Ikorasa menyediakan kemasan F&B yang biodegradable menggunakan teknologi yang namanya Oxium. Oxium ini mempercepat proses penguraian kemasan menjadi hanya 2-5 tahun di TPA dimakan mikroba, bukan lagi ratusan tahun. Dan Oxium ini terbuat dari garam mineral yang alami yang dicampurkan pada plastik biasa supaya bisa terurai. Teknologi Oxium ini adalah ciptaan Indonesia, karya anak bangsa yang bersertifikasi standar dunia dan juga mendapatkan paten Amerika dan Singapura. Dan kami juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena hampir 5.000 bisnis Horeca dari 50 kota telah mempercayakan Ikorasa untuk menyediakan kemasan yang biodegradable. Tapi hanya bukan cuma Oxium saja, ada solusi lain juga. Kami menyediakan solusi teknologi bio-based, biodegradable, yang dimana namanya EcoPlus. EcoPlus ini merupakan bioplastik yang terbuat dari singkong yang mudah terurai. Ya, kalau EcoPlus ini bisa terurai lebih cepat lagi, hanya dalam waktu 7 sampai dengan 12 bulan di TPA, bukan lagi ratusan tahun. Dan EcoPlus ini merupakan bioplastik yang hanya membutuhkan mikroba di tanah untuk proses penguraiannya. Jadi kalau misalnya di tanah itu kandungan mikrobanya banyak, maka proses penguraiannya lebih cepat lagi. Pada bulan September tahun lalu, di BUMN Startup Day, RI1 visit booth teknologi partner kita dan mengapresiasi. Lalu ia mengatakan, ini inovasi yang bagus dikembangkan di Indonesia, karena bahan baku yang dibutuhkan tersedia. EcoPlus juga buatan Indonesia, ciptaan anak bangsa, memiliki sertifikasi dan mendapatkan paten dari Amerika juga. Kedua teknologi tersebut diciptakan oleh Green Hope. Green Hope ini adalah teknologi partner kita. Mereka ini perusahaan teknologi hijau yang selalu aktif berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk menghadirkan teknologi dan solusi untuk konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Teknologi yang mereka ciptakan itu telah melalui banyak pengujian dan pengawasan dan sertifikasi yang luas untuk memastikan ini bukan asal klaim eco-friendly. Dan mereka juga mendapatkan segudang penghargaan dari berbagai macam instansi nasional maupun internasional. Green Hope juga sering diundang ke World Economic Forum, dan bahkan minggu lalu partner kita juga hadir di World Economic Forum sebagai narasumber. Kami memilih teknologi dari Green Hope karena solusinya mereka menjadi salah satu di antara pilihan yang banyak untuk mengurangi sampah plastik. Dan juga sudah terbukti digunakan di lebih dari 12 negara. Indonesia memang punya demand produk plastik yang tinggi, sehingga masalah sampah plastik yang susah terurai juga sangat tinggi. Negara kita punya solusi, yaitu semua sampah harus berakhir di TPA dan harus bisa terurai jika tidak didaur ulang.
tiap negara memang punya solusi yang beda-beda. Sebagai contoh, seperti UAE, mereka berlimpah dengan kekayaan minyak dan gas. Jadi, plastik tetap menjadi solusinya mereka. Untuk menghadapi sampah plastik, apa yang mereka lakukan adalah mewajibkan semua plastik mereka harus biodegradable. Serupa dengan teknologi yang kita miliki tadi. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, penggunaan sedotan plastik di Indonesia satu harinya capai 80 juta pieces. Memang sedotan plastik bisa saja didaur ulang, tapi karena terlalu tipis dan kecil, tidak ekonomis untuk diambil dari ribuan pulau untuk diproses. Jadi jujur saja, kalau ditanya pendapat saya secara pribadi, solusi yang terbaik adalah untuk stop aja gunakan sedotan. Setuju nggak teman-teman? Semuanya diam. Nah, karena kenapa? Karena masih banyak yang suka sekali menggunakan sedotan untuk minuman boba dan lain sebagainya, semuanya pakai sedotan, ya. Dan di sini yang kita perlu highlight adalah bayangkan 80 juta pieces sedotan per hari yang menumpuk, butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Bisa saja kita gantikan dengan sedotan kertas, ya. Asal sumber kertasnya itu tidak menggundulin hutan kita. Kita juga menyediakan sedotan kertas yang FSC, alias aman bagi hutan, tapi harganya hanya cocok untuk sebagian brand saja. Maka oleh karena itu, sedotan butuh solusi di mana harganya tetap terjangkau, tapi tidak menimbulkan penumpukan sampah plastik. Maka oleh karena itu, bio-based biodegradable bisa menjadi solusi. Ini yang dipegang ini adalah singkong straw dari petani Indonesia. Singkong straw terbuat dari pati singkong yang dicangkokkan dengan polimer agar menjadi bio-based. Ya, di sini proses terurainya lebih cepat, dari 7 sampai 12 bulan, 3 lagi ratusan tahun di TPA. Dan ini juga memiliki social impact-nya juga, ya, bukan hanya ramah lingkungan, tapi memiliki dampak yang positif kepada para petani. Seperti di sini kita lihat ada Pak Rahmat dan Pak Ujang. Bahan dasar singkong dibeli dari kebun milik mereka, dari belasan petani yang lain juga. Jadi setiap kali kita menggunakan produk ini untuk menggantikan sedotan yang susah terurai, itu meningkatkan kesejahteraan para petani kita di Bogor. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa aktivitas ini itu dimonitor oleh Fair for Life, ya, di mana setiap kali kegiatan kita ini menjaminkan bahwa kesejahteraan mereka itu tetap naik terus. Karena memang kita fokus untuk mendepankan social impact, fair for trade, dan juga environment impact. Ini Stuja, brand pertama yang menggunakan singkong straw kita. Jadi kalau teman-teman dine in atau take away minuman dari Stuja, itu sama dengan mengurangi penumpukan sedotan yang susah terurai sekaligus mesejahterakan petani-petani kita di Bogor. Memang banyak brand lain yang juga aktif untuk peduli terhadap hal ini, tapi rasanya tidak cukup kalau hanya brand saja yang ambil langkah. Tapi teman-teman di sini sebagai end user juga bisa ambil langkah hadapi krisis ini. Iko rasa dengan segmen F&B yang kita layani selalu menserukan hijaukan kemasan. Banyak brand-brand juga yang aktif bagikan hal ini lewat sosmed mereka. Karena mereka bangga bisa lakukan ambil langkah seperti ini. Nah, kegiatan ini ikut dukung program PBB yaitu Sustainable Development Goals nomor 12 yang yaitu Responsible Consumption dan Production, ya. Dan kita juga sangat senang dan bangga. Banyak teman-teman lain, ya, social entrepreneurs yang juga aktif mencari solusi untuk menghadapi berbagai macam sampah plastik. Tapi kalau saya boleh jujur,
mungkin di sini teman-teman juga udah sering dengar mengenai isu sampah plastik. Tapi pada kenyataannya, mayoritas masih menggunakan plastik yang biasa. Tapi sisi positifnya, ini berarti ada peluang bagi socialpreneurs untuk berkolaborasi, untuk berinovasi, mencari solusi sesuai dengan konteks bangsa kita. Mungkin di sini teman-teman juga ada ide-ide untuk mengatasi masalah ini yang kompleks, yang sebetulnya adalah ulah kita sendiri, yaitu pola perilaku yang kacau. Ini memang kenyataannya. Sampah susah terurai ini menjadi begitu besar, bahkan bukan hanya menyusahkan generasi kita, tapi generasi anak cucu kita. Masalahnya ini, sampahnya terlalu besar. Jadi tidak cukup kalau cuman mengganti dari kemasan biasa menjadi kemasan biodegradable untuk take away saja, tapi untuk yang lain-lain juga banyak hal lagi yang bisa dilakukan. Maka oleh karena itu kita harus bergerak di level kita masing-masing untuk lakukan sesuatu terhadap ini. Ya, petani tadi sudah ambil langkah menyiapkan bahan baku yang baik. Saintis juga sudah menemukan teknologi baru. Ecorasa juga menghadirkan produk di mana menggunakan teknologi tersebut. Banyak F&B owners dan brand-brand juga sudah berubah menggunakan produk yang lebih ramah lingkungan. Dan saya ajak di sini teman-teman ya menjadi sebagai end user atau mungkin calon entrepreneurs untuk serukan hal ini dan aplikasikan ini dalam kegiatan masing-masing dan mungkin di usaha masing-masing, apa saja yang bisa dilakukan untuk hadapi masalah ini. Jangan ambil bagian daripada tim yang menumpuk sampah dari waktu ke waktu. Mungkin di sini berapa orang bertanya, yang benar aja, ini kan masalahnya kompleks banget. Masa saya secara pribadi bisa lakukan sesuatu yang ada impact-nya? Berapa waktu yang tidak lama, kita approach sebuah catering company. Dan kita berusaha untuk share mengenai ini. Sampah plastik mereka tidak sedikit, lalu mereka tidak tertarik. Tapi 6 bulan kemudian mereka datang dan bilang, ayo kita mau ganti, ayo cepat-cepat kita mau ganti. Kita tanya, kenapa, ada apa? Ternyata banyak pengguna mereka komplain di sosmednya, kok masih pakai plastik yang biasa sih? Ini sebagai satu contoh, di mana teman-teman di sini mungkin yang jago foto, yang aktif di sosmed, bisa dorong F&B kesukaan kalian atau brand-brand lain yang aktif menyumbang sampah untuk berubah dan bertobat, ya. Dan di sini saya ingin ingatkan kita kembali bahwa sampah ini menjadi sebuah masalah. Tuhan percayakan kepada kita semua berbagai macam sumber daya untuk kebaikan kita semua. Jadi mari teman-teman, ayo kita bersama-sama mengelola semua sumber daya ini dengan cara yang lebih sustainable. Terima kasih.